Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirnawati Sri Utami, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang, akan mempresentasikan aspek manajemen dan organisasi sebagai tugas dari studi kelayakan bisnis. Aspek manajemen dan organisasi terdiri dari pengertian aspek manajemen, manajemen pembangunan proyek, manajemen sumber daya manusia, pengertian organisasi, dan bentuk-bentuk organisasi. Pengertian aspek manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sendiri mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, sebelum usaha yang dijalankan dan aplikasikan secara real, maka diperlukan perencanaan yang matang agar menjadi acuan dan proses pelaksanaan program kerja baik secara universal maupun unit kerja. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses untuk pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Selanjutnya, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit, seperti seorang manajer yang mengerahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Artinya, karyawan yang telah ditempatkan pada masing-masing unit, mereka harus benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang terakhir, pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek tadi dapat terselesaikan sesuai target. Manajemen pembangunan proyek terdiri dari perencanaan proyek, penjadwalan proyek, dan pengawasan proyek. Perencanaan proyek yaitu penggambaran apa dan bagaimana proyek harus dikerjakan. Hal itu meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, peralatan, dan juga anggaran. Penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu-waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Pengawasan proyek yaitu mengawasi dan mengendalikan jalannya proyek adalah satu hal yang tak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek demi kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Manajemen SDM terdiri dari yang pertama yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan adalah hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, bahan dan alat dan kondisi kerja, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jabatan, agar tidak salah posisi dan bekerja sesuai dengan porsinya secara optimal. Yang kedua, perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yakni tentang jumlah tenaga kerja berdasarkan perakiraan hasil produksi dan dalam sistem manajerial juga berdasarkan jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan.
Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja sendiri merupakan proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga bidang pengoperasian usaha di lapangan. Ini sendiri meliputi penarikan atau recruitment, selection, dan penempatan. Yang keempat, kompensasi. Kompensasi adalah suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personel yang bekerja di suatu perusahaan, dan kompensasi ini penting adanya demi mencapai tujuan yang diinginkan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan karyawan yang bekerja. Umumnya, kompensasi ini berupa kompensasi finansial dan fleksibilitas. Finansial seperti upah, gaji, komisi, bonus, dan asuransi. Yang non-finansial berupa rasa aman, pujian, pengakuan, fleksibilitas karir, dan peluang untuk kenaikan penghasilan. Yang kelima yaitu pengembangan. Pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Yang keenam, integrasi. Integrasi adalah penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yakni bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan agar sama-sama menguntungkan melalui penyampaian aspirasi mereka. Dengan adanya serikat buruh khususnya di Indonesia, memungkinkan keinginan karyawan terhadap perusahaan bisa dijembatani seperti keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan, kenaikan gaji, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pekerjaan. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja biasa disebabkan oleh faktor usia seperti masa pensiun dan permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan. Pengertian organisasi. Organisasi secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang telah terencana di bawah satu kekuasaan atau pemimpin yang memiliki satu tujuan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas dan tersusun. Bentuk-bentuk organisasi. Bentuk dari organisasi tentu harus disesuaikan dengan bidang usahanya dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Ada dua bentuk organisasi. Yang pertama yaitu bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinannya, dan yang kedua bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya, baik itu wewenang lini, staf maupun fungsional. Yang pertama, bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan. Dari pimpinan puncak terdiri dari dua, yaitu organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contoh pimpinan perusahaan perseorangan. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang, contoh pimpinan di PT atau firma. Bentuk organisasi yang kedua terdiri dari yang pertama wewenang lini, ialah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Organisasi lini sendiri adalah organisasi yang hanya memiliki hubungan lini dalam organisasinya. Yang kedua, wewenang staf, ialah wewenang yang membantu si pemilik wewenang lini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Organisasi lini dan staf sendiri masih mempertahankan sistem kewenangan vertikal. Artinya, masih di tangan satu orang pimpinan. Tapi dalam rangka memperlancar pekerjaan pimpinan, ia mendapat bantuan dari staf, di mana tugas dari staf adalah memberikan bantuan. Yang ketiga, wewenang fungsional, ialah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang ada di departemen yang lain. Organisasi fungsional sendiri adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sifat-sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang aspek manajemen dan organisasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.